Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi yang beranggotakan saya, Adinda Setia Maharani, dan Titin Hanifah. Laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan sebuah entitas yang memiliki lebih dari satu unit bisnis. Bermacam-macam entitas yang dikontrol dengan cara biasa dan sumber daya mereka yang berkomitmen untuk mencapai tujuan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan konsolidasi juga merupakan laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai bentuk suatu entitas tunggal. Tujuan laporan konsolidasi yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi serta aktivitas dari satu perusahaan yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan dengan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi. Ciri-ciri perusahaan yang memiliki lebih dari satu entitas bisnis. Yang pertama, kepentingan dan pengendali merupakan ekuitas anak perusahaan yang tidak diatribusikan langsung pada entitas induk. Yang kedua, pengendalian untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional untuk memperoleh manfaat. 3. Kelompok usaha merupakan entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Yang terakhir, entitas induk yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan, sedangkan entitas anak yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan induk. Yang pertama, kekuasaan melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain. Kedua, kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Yang ketiga, kekuasaan menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi, setara, dan mengendalikan entitas melalui dewan tersebut. Yang keempat, kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi, setara dengan mengendalikan entitas. Kegunaan laporan keuangan konsolidasi. Pertama, laporan ditujukan oleh pihak yang berkepentingan jangka panjang. Keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, hasil operasi dan posisi keuangan dari perusahaan dalam laporan ini tidak diungkapkan. Yang kedua, tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan. Yang ketiga, rasio-rasio tidak mewakili perusahaan manapun yang dikonsolidasi. 4. Akun-akun yang sama dari perusahaan berbeda tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. 5. Kinerja keuangan anggota perusahaan yang kurang baik akan tertutup, sehingga hasil yang disajikan kurang nyata. Metode pengakuisisian dibagi menjadi dua. Yang pertama, cara membeli. Aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi dicatat dalam pembukuan perusahaan pengakuisisian dengan nilai wajar pasar. Yang kedua, cara penyatuan kepentingan. Aset dan liabilitas dicatat sebesar jumlah tercatatnya dalam pembukuan perusahaan pengalihan. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, investasi entitas induk pada anak perusahaan dengan porsi entitas atas ekuitas anak dieliminasi. Yang kedua, kepentingan non-pengendali diidentifikasi ekuitas awal dan perubahan laba rugi. Yang ketiga, saldo transaksi penghasilan dan beban intrakelompok dieliminasi secara penuh. Dalam proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi, ada beberapa transaksi yang harus dihilangkan. Yang pertama,
Akun investasi dieliminasi dengan ekuitas anak perusahaan. Jika kepemilikan pada entitas anak tidak 100%, akan muncul kepentingan non-pengendali. Perbedaan nilai wajar dan nilai buku harus diperhitungkan dalam konsolidasi atau nilai wajar yang dikonsolidasi, serta goodwill muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai wajar. Yang kedua, hutang piutang yang muncul antara anak perusahaan dan induk perusahaan harus dihapuskan. Lalu yang ketiga, transaksi yang boleh diakui adalah transaksi pihak ketiga. Transaksi anak dan induk harus dieliminasi. Yang keempat, untuk transaksi penjualan dan harga pokok penjualan, jika barang belum terjual, maka laba belum direalisasi harus dikurangkan dari nilai inventory dan mempengaruhi laba yang telah diakui. Yang kelima, aset tetap pada tahun terjadi transaksi tidak boleh diakui keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Laba yang ada dalam aset tersebut harus dieliminasi, sedangkan nilai penyusutan akan disesuaikan. Pentingnya laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi sangat penting bagi perusahaan yang memiliki entitas lebih dari satu. Laporan tersebut dapat membantu perusahaan induk untuk menilai kinerja dari perusahaan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada para investor ataupun pemilik dana bagi perluasan usaha. Laporan keuangan konsolidasi atau LKK menyediakan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dari satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut adalah satu entitas atau perusahaan. Konsolidasi diharuskan jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham beredar dari perusahaan lain. Konsep dan standar LKK. Konsep pengendalian langsung, PTA memiliki 70% saham PTB. Pengendalian tidak langsung, PTA memiliki 70% saham PTB, PTB memiliki 50% saham PTC, maka PTA memiliki pengendalian tidak langsung terhadap PTC. Gambaran umum proses konsolidasi. Proses konsolidasi menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan dari dua atau lebih perusahaan legal yang terpisah, menghasilkan satu kumpulan laporan keuangan. Beberapa penyesuaian dan eliminasi dilakukan untuk menyusun LKK. Penyesuaian dan eliminasi tersebut dilakukan untuk akun yang terkait dengan transaksi dan kepemilikan antar perusahaan. Jurnal penyesuaian dan eliminasi hanyalah jurnal dalam kertas kerja konsolidasi. Tidak akan dipindahkan ke buku besar sesungguhnya dalam masing-masing perusahaan. Ilustrasi proses likuidasi. Pada tanggal 1 Januari 2001, PT Indah membeli pada nilai buku semua saham biasa PT Andika. Pada akhir tahun 2001, neraca kedua perusahaan tampak sebagai berikut. Informasi terkait PT Indah dan PT Andika. PT Indah menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada PT Andika. Akun investasi dicatat pada nilai buku aset bersih PT Andika dan disesuaikan dengan bagian PT Indah atas laba dan dividen PT Andika. PT Andika berutang ke PT Indah senilai 1 juta pada akhir tahun. PT Andika membeli persediaan dari PT Indah senilai 6 juta. Selama tahun 2001, biaya perolehan awal adalah 4 juta. PT Andika masih menyimpan persediaan tersebut pada akhir periode.
Kepemilikan antar perusahaan. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada dirinya sendiri dalam laporan keuangan, sehingga ekuitas PT Andika dan investasi PT Indah dalam ekuitas PT Andika harus dieliminasi. Hanya saham biasa dan saldo laba PT Indah yang dilaporkan sebagai ekuitas entitas konsolidasi. Jurnal eliminasi yaitu saham biasa PT Andika sebesar 200.000, saldo laba PT Andika sebesar 100.000 pada investasi pada saham PT Andika sebesar 300.000 di kredit. Piutang dan utang antar perusahaan. Suatu perusahaan tidak dapat berutang pada dirinya sendiri, sehingga utang piutang harus dieliminasi. Jurnal eliminasi utang usaha pada piutang usaha sebesar 1.000. Penjualan antar perusahaan. Perusahaan tunggal tidak dapat mengakui laba dan menaikkan nilai persediaannya hanya karena persediaan tersebut dijual atau ditransfer ke departemen atau divisi atau perusahaan afiliasinya. Nilai persediaan harus dikembalikan pada biaya perolehan. Dengan mengeliminasi saldo laba yang diakui atas penjualan persediaan tersebut dan mengurangi nilai persediaan. Jurnal eliminasinya yaitu saldo laba pada persediaan sebesar 2.000. Berikut adalah neraca kedua perusahaan PT Indah dan PT Andika. Yang pertama aset, terdiri atas kas. Kas pada PT Indah sebesar 5.000, PT Andika 3.000. Piutang bersih PT Indah 84.000, PT Andika 30.000. Persediaan PT Indah 95.000, PT Andika 60.000. Aset tetap bersih PT Indah 375.000, PT Andika 250.000. Aset lain-lain PT Indah 25.000, PT Andika 15.000. Investasi pada saham PT Andika sebesar 300.000 pada PT Indah. Total aset PT Indah 884.000, sedangkan PT Andika 358.000. Lalu kewajiban dan ekuitas terdiri dari utang jangka pendek PT Indah 60.000, PT Andika 5.000. Utang jangka panjang PT Indah 200.000, PT Andika 50.000. Saham biasa PT Indah sebesar 500.000, PT Andika 200.000. Saldo laba PT Indah 124.000, PT Andika 100.000. Total kewajiban dan ekuitas PT Indah 884.000, PT Andika 358.000. Kemudian tabel eliminasi dan konsolidasi. Aset yang pertama kas, eliminasi kredit 1.000. Konsolidasinya 8.000. Piutang bersih kredit 2.000, konsolidasi 113.000. Persediaan konsolidasi 153.000. Aset tetap bersih konsolidasi 625.000. Aset lain-lain konsolidasi 40.000. Investasi pada saham PT Andika kredit 300.000, konsolidasi 0. Total aset 939.000. Kewajiban dan ekuitas. Yang pertama utang jangka pendek di debit 1.000, maka konsolidasi 67.000. Utang jangka panjang konsolidasi 250.000. Saham biasa debit 200.000, konsolidasi 500.000. Saldo laba debit 100.000, konsolidasi 122.000. Dan 2.000 di debit. Total kewajiban dan ekuitas debit 303.000, kredit 303.000. Konsolidasi 939.000. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.